Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Buya beserta keluarga. Nun izin bertanya Buya, hubungannya dengan derma tadi, ada satu yayasan atau musola mempunyai uang kas ya cukup besar lah gitu. Untuk meringankan ke jemaah, akhirnya dititipkan kepada pengusaha atau pedagang, dan pedagang itu menerima sebagai keuntungannya didermakan ke yayasan tersebut. Yang saya tanyakan, itu termasuk derma atau wilayah riba ya? Dari satu yayasan memberikan uang kasnya kepada pedagang, dan pedagang menerima memberikan soal imbalan atau infak kepada yayasan atau kemusalah, itu termasuk riba atau derma. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, begini. Dari pertanyaan disampaikan dulu sebelum kami menjabarkan lebih luas. Kalau kita memberikan kepada seseorang modal, saya memberikan kepada Anda modal, Anda menjalankan uang Anda, lalu bagi untung dengan saya, maka itu sah. Bukan diberi asal saja begitu, pakai perhitungan. Jadi dari untung dibagi sesuai dengan perjanjian. Kalau saya kasih modal 10 juta kepada Anda, maka dari 10 juta ini kalau beruntung nanti, misalnya untung berapa? 50% buat saya, 50% buat Anda. Untungnya 1 juta, 500 buat Anda, masa itu sah. Itu kalau duit saya berikan kepada Anda. Sekarang permasalahannya adalah, anggap saja ini benar. Kalau ini salah, nggak usah dibahas. Misalnya apa? Saya ngasih kepada Anda 1 juta. Saya memberikan pada Anda modal 10 juta. Tolong setiap bulan kasih saya 100.000. Nggak jelas itu. Memang saya pasti untung. Riba nggak ada di sini, bukan itu riba. Riba itu adalah saya menjamkan kembalinya lebih. Ini bukan riba ini. Akan tapi transaksi yang salah, kerjasama yang salah. Maka ini mendahului Allah. Makanya kalau saya memberikan kepada Anda modal 10 juta, kemudian Anda memastikan setiap bulan saya kasih 500.000 deh, Anda mendahului Allah, seolah-olah Anda pasti beruntung. Itu menjadi sebab Anda nyungsep nanti pada akhirnya. Jangan mendahului Allah. Akan tapi dalam Islam adalah, jika kita untung kita terima bersama, jika rugi bersama. Mestinya begitu. Itu kalau duit saya. Sekarang bermasalahnya dengan cara yang benar pun nggak benar. Kalau duitnya masjid, duit masjid ditanamkan modal, ngaco ini, nggak boleh. Jelas ya? Ini permasalahannya duit masjid. Maka dari itu, jika masjid ingin punya perusahaan, maka hendaknya dibuka cabang infak. Ada infak produktif, bukan wakaf. Istilah wakaf produktif harus sedikit diralat. Infak produktif dan infak memang untuk digunakan langsung. Jadi ada infak produktif itu yang akan berinfak tahu bahwasanya siapapun yang berinfak di sini uangnya nanti akan ditanamkan modal dalam usaha yang jelas. Ini infak produktif, bukan wakaf. Bukan wakaf produktif, tidak. Kalau wakaf ya wakaf, nggak bisa berubah-ubah. Infak produktif. Jadi kalau infak produktif itu Anda misalnya, sudahlah saya pakai infak produktif karena memang yang namanya masjid kan agar ada kesinambungan, mungkin setelah itu ya dari masjid ini nanti bisa nanam modal ke usahanya teman-teman yang sudah berjalan, oke lah. Dari infak produktif. Tapi dari infak yang bukan produktif, infak yang harus dipakai nggak boleh. Oh tapi duitnya banyak, saya kembangkan, nggak boleh, biarpun ada pengurus nggak boleh. Kalau terpaksa, saya sebagai pengurus masjid, sayang dong ini ada duit 500 juta. Mandek, maka akan saya tanamkan modal. Lalu saya tanamkan modal ke seseorang 100 juta. Saya melanggar, saya menjamin kalau bangkrut saya tomboki. Karena ini amanat, bukan untuk dikembangkan, ini amanat. Dihabiskan, bukan untuk dikembangkan, dihabiskan. Untuk keperluan secepatnya. Untuk bangun masjid dan sebagainya, nggak boleh. Duit masjid, dana masjid terkumpul, dikembangkan dulu, nyungsep bangkrut, masjid nggak jadi-jadi. Kan bisa begitu. Saya yang nanggung karena ini bukan dana produktif, bukan infak produktif. Tapi kalau infak produktif tadi boleh. Makanya tadi kelihatannya infak biasa ya nggak boleh. Yang Anda nanggung. Anda nanggung. Kalau bangkrut Anda yang nanggung dan ini salah, segera ditarik, kembalikan ke tempatnya, selesai.
Oh, duitnya banyak sekali biarpun banyak. Sekarang lebih dari itu. Mentang-mentang ngurusi duit masjid, duitnya banyak, ini dia gampang minjemin sama orang. Ente nanggung. Minjem, pakai duitnya sendiri minjemin, pelitnya setengah mati. Giliran duit masjid suka diminjemin sama orang. Nggak boleh meminjamkan buat duit Anda kok Anda pinjamkan, nggak boleh. Tanamkan modal juga nggak boleh. Anda menanggung semuanya. Jadi seperti itu harus waspada. Karena ini amanat. Amanat. Kecuali tadi infak yang memang kita kemas menjadi infak produktif, artinya apa? Kita ingin membuat satu badan usaha. Oke, dari mana dananya? Dari infak khusus ini. Infak produktif seperti itu ya. Jadi yang diceritakan tadi kelihatannya adalah memang itu bukan infak produktif, dari infak biasa, maka nggak boleh ditanamkan modal. Dan biarpun cara penanaman modalnya halal benar, tetap nggak boleh. Karena ini bukan dana yang bisa dikembangkan. Apalagi jika cara cara kerjanya salah, ya sudah dari awal salah. Ini salah, itu salah semuanya. Seperti itu ya, hati-hati urusan ini, urusan amanat, laki-laki amanat. Tadi kita sampaikan amanat ini amanah. Ngurusi masjid amanah, ngurusi pondok amanah. Wallahu a'lam bishawab.